Nasihat dari Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Artinya, jangan lelah untuk belajar ya. Kalau nggak bisa, tanyakan. Kamu bisa bertanya kepada teman kamu yang sudah paham, atau bisa WA Bapak, boleh Bapak jawab gitu ya. Atau kamu bisa belajar melalui YouTube atau dari media yang lain. Sekarang banyak sekali teknologi yang bisa kamu gunakan untuk kamu belajar. Yang penting keinginan dan semangat kamu. Oke, ya jawabannya tadi ada yang bilang C ya, 11,25. Kita lihat. Oke, 2 pangkat 0 itu nilainya berapa? 1. 1 ya. Kemudian 2 pangkat min 2 bisa kita tulis menjadi 1/2 pangkat 2 ya. Jadi pangkat min 2-nya kalau kamu jadikan pecahan turun ke bawah jadi 1/2 pangkat 2 gitu ya. Kemudian setengah pangkat min 3 ini bisa kita tulis 2 pangkat min 1 pangkat min 3 gitu ya. Kemudian 4 pangkat 0,5 itu kan 4 pangkat setengah ya. 4 pangkat setengah. Berarti kalau kita ubah dalam bentuk akar, itu bisa tulis akar 4 akar 2 gitu ya. 4 akar 2. Maka bisa kita hasilkan bilangan bulatnya 2 pangkat 01 tambah 1/4 tambah ini jadinya 2 pangkat 3 ya. Jadinya 2 pangkat 8, kemudian akar 4, 2. Berarti hasilnya 11,25. Oke, ini masih dalam bentuk eksponen. Jawabannya yang mana kalian? Saya, Pak. Yang lain? D, Bu. D. Kita lihat ya. Ini sebenarnya banyak cara ya. Sekali lagi Bapak sampaikan, kalau kamu mengerjakan matematika itu banyak sekali cara. Ini Bapak kasih dua angka ya. Ini langkah yang pertama caranya, nanti kita kasih lihat langkah yang kedua, terserah mau pakai yang mana gitu ya. Kalau yang ini dia pangkat min satunya itu nanti di akhir gitu ya, diubahnya. Jadi fokus ke bagian dalamnya dulu nih ya, bagian dalamnya dulu. Nah, ini tinggal 8 dibagi 64 berarti kan 1/8 ya. 8-nya habis, tinggal penyebutnya tinggal sisa 8 gitu kan. Kemudian M pangkat 6-nya yang penyebutnya di bawah kita taikin ke atas semua. Jadi M pangkat 8 dikali M pangkat min 6. Jelas ya? Naik ke atas jadi negatif pangkat. Ini N pangkat min 1, begitu pun naik ke atas jadinya N pangkat 3 dikali N pangkat min 1. Sampai sini jelas ya? Jadi kalau bentuk pecahan, kita taikan ke atas, jadinya pangkatnya negatif. Gitu ya. Nah, tinggal kita sederhanakan. Oke, 8 itu bisa kita tulis 2 pangkat min 3. Jadi kita taikin gitu ya. Kan 2 pangkat 3, kita taikin ke atas, jadi pangkatnya negatif. 2 pangkat min 3. Kita dapatkan seperti itu. Namun lanjutnya tinggal kita, ini kan bentuk perkalian dengan basisnya sama-sama M. Ya, pangkat dengan basis M, berarti pangkatnya itu tinggal kita jumlahkan gitu ya. 8 tambah min 6, kemudian 3 tambah min 1 ya. Kita dapatkan 2 pangkat min 3 dikali M kuadrat dikali N kuadrat pangkat min 1 ya. Sehingga bisa kita tulis pangkatnya ini kita kalikan ke dalam ya. Ini baru nih, di sini pangkatnya kita kalikan ke dalam. Berarti 2 pangkat min 3 dikali pangkatnya dikali min 1 jadi positif gitu ya. Jadi 2 pangkat 3, kemudian ini yang pangkatnya positif dikali min 1 jadinya negatif gitu ya. Nah, sehingga kita sederhanakan lagi, kita dapatkan 2 pangkat 3 itu 8, kemudian ini pangkatnya kita keluarin lagi nih ya. Pangkatnya sama, min 2, kita keluarin jadi 8 dikali mn pangkat min 2. Oke, jawabannya yang D gitu ya. D, tadi ada yang betul nih, D gitu ya. Nah, cara keduanya, jadi bebas, banyak sekali kemungkinan langkah-langkah yang bisa kamu kerjakan. Contoh yang lain nih, Bapak, di sini langsung nih pangkatnya ini kita, pangkat min satunya langsung kita ubah gitu ya. Jadi kalau kamu punya A per B ya, sebentar, A dibagi B ya, kemudian dia pangkat min 1, bisa tinggal kita balik ya. Berarti ini sama aja dengan apa kalau kita balik? Kalau pangkatnya jadi positif, nah jadi tinggal B per A gitu ya. Ini sama dengan B per A.
betul sekali. Nah, berarti ini sama nih, tinggal kita balik nih. Tinggal kita balik, kemudian pangkatnya jadi positif 1, bukan negatif 1. Nah, berarti 64 M pangkat 6 dikali N dibagi 8. M pangkat 8 kali N pangkat 3 gitu ya. Oke, tinggal dibalik aja. Kemudian kita coret ya, 64 bagi 8 hasilnya 8 gitu kan. Kemudian tinggal kita taikkan pangkatnya naik ke atas ya. M pangkat 8 jadinya M pangkat min 8 gitu kan. N pangkat 3 jadinya N pangkat min 3 ya. Kita dapatkan 8 pangkat M min 2 dikali N pangkat min 2. Hasilnya sama ya, tinggal kita kumpulin MN-nya pangkat min 2 dikali 8. Oke, soal yang kedua jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, lanjut. Ini berapa jawabannya? C, Pak. C? 64, Pak. Yang E. 64. 64 ya. 64. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Oke, langkah pertama ya. Akar 64-nya ini ya. Jadi kamu ngerjain dari dalam ya. Ini kamu selesaikan dulu. Akar 64 itu berapa? 8. 8 gitu ya. Jadi ini kita ganti dengan 8 nih gitu ya. Yang di lingkaran ini kita ganti dengan 8. Berarti jadinya sama dengan akar 8 dalamnya gitu ya. Pangkat 4. Sampai sini jelas? Jadi kita mulai dari dalam. Dari dalamnya itu ya. Dari yang paling dalam akar 64. Nah, berarti kita dapatkan akar 8 pangkat 4 gitu ya. Nah, akar 8 itu bisa kita tulis 2 pangkat 3/2. Betul ya? Akar 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Berarti kalau dia bentuknya akar, kita ubah menjadi eksponen pangkat jadinya 2 pangkat 3/2 gitu ya. Jelas ya? Kita pangkatkan 4. Nah, ini tinggal kita coret nih kan perkalian nih. Jadinya 2 pangkat ini pangkatnya tinggal kita kalikan ya. Pangkatnya tinggal kita kali. Berarti 4 dibagi 2 hasilnya sama dengan ini 4 dibagi 2 hasilnya 2 gitu ya. Berarti pangkatnya menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. Ya. Jadi 2 pangkat 6. Oke. Sampai 2 pangkat 6 paham dapatnya? Paham, Pak? Paham ya? Nah, 2 pangkat 6 nilainya ya 64 gitu ya. Berarti kan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 8 kali 8, 64. Oke, jelas? Oke, kita lanjut. Yang ini jawabannya apa? Yang A. Yang A, gitu ya. Yang A. Coba kita lihat caranya. Oke, akar 75 plus akar 48 min akar 27. Oke. Akar 75 bisa kita tulis menjadi 5 akar 3. Paham cara dapetinnya? 75 itu kan bisa kita pecah ya, 25 dikali 3 gitu ya. 25 dikali 3. Ya, berarti akar 25-nya dikalikan dengan akar 3 gitu ya. Akar 25 adalah 5, akar 3 ya udah mentok gitu ya. Oke. Berarti akar 75 sama dengan 5 akar 3. Akar 48 bisa kita tulis menjadi 4 akar 3. Kemudian akar 27 bisa kita tulis 3 akar 3. Sampai sini merubah bentuk akar ke dalam bentuk akar yang lebih sederhana. Paham ya? Paham, Pak? Paham ya? Tinggal intinya kamu pecah dulu tuh. 48 berarti 16 kali 3. Nah, akar 16 itu 4 gitu ya. 27, 9 kali 3, akar 9, 3 gitu ya. Oke. Nah, kita udah dapatkan nih. Ada akar 3, ada akar 3, ada akar 3-nya. Berarti tinggal kita keluarin 5 tambah 4 tambah min 3 dikalikan dengan akar 3. 5 tambah 4, 9 dikurangi 3, 6. Akar 3. Oke. Mengubah bentuk akar menjadi yang lebih sederhana. Sudah paham? Atau masih bingung? Lanjut, Pak. Lanjut. Ya. Oke. Kembali ke bentuk eksponen. Tapi ada akarnya juga nih. Jawabannya mana? Yang B. Yang B, Pak. Yang B. Oke, alhamdulillah pada bisa ya. Kita lihat langkah-langkahnya. Oke. Akar dari 3 pangkat
X plus 2 dibagi 9 pangkat 1 min X. Kemudian dipangkatkan lagi 2 per 3 gitu ya. Nah, langkah pertama ini akarnya ini kita buka ya, akarnya kita lepas nih, ya akarnya kita hilangin. Caranya gimana? Kalau akar itu kan berarti kan pangkat setengah ya. Kalau saya punya akar A ya, berarti itu kalau kita ubah dalam bentuk pangkatan berarti A pangkat tengah gitu ya. Sampai sini semoga sudah nggak ada yang bingung gitu ya. Jadi bentuk akar itu bisa kita tulis bentuk pangkat menjadi seperti ini, A pangkat setengah gitu ya. Berarti pangkatnya tinggal kita, kalau tadinya X plus 2 berarti jadinya X plus 2 dibagi 2 karena dikalikan dengan setengah ya. Begitupun yang bawah, 1 min X jadinya 1 min X per 2 karena dikalikan dengan setengah. Oke, sebelum samakan basisnya ini kita kalikan lagi dengan akar di atasnya nih. Ya gitu ya. Kita kalikan berarti nanti 2-nya hilang ya, 2 dengan 2 yang ini habis gitu ya. Kemudian 2 dengan 2 ini habis juga karena dikalikan. Tinggal menjadi X plus 2 dibagi 3 ya. Sisa yang 3 ini nih dari penyebut yang akar 3 ini gitu ya. Kemudian 1 min X per 3 gitu ya. Nah, sudah itu kita samakan basisnya menjadi 3 semua. Menjadi 3 pangkat X plus 2 dibagi 3 dibagi 3 pangkat 2 min 2X per 3. Oke, sampai yang di sini ada yang ingin bertanya cara mendapatkannya atau sudah jelas langkahnya? Yang ini hanya merubah penyebutnya ya. Penyebutnya dari 9 pangkat sekian menjadi 3 pangkat 2 min 2X per 3. Untuk pembilangnya yang atas itu nggak berubah ya. Oke, jadi 9-nya kan 3 pangkat 2 tuh, berarti 2-nya tinggal masuk ke pangkatnya gitu ya. Jadi 3 pangkat, nah 2-nya dikalikan ke dalam 1 min X dibagi 3. Oke, kita dapatkan kan dengan basis 3 ya, penyebutnya, kita taikin ke atas. Jadinya pangkatnya naik gitu ya, pangkatnya negatif. Kalau tadi positif jadinya negatif. Ini jadinya negatif, jadinya sini minus ya, jadinya minus gitu kan. Berarti ketemu nanti kita sederhanakan X plus 2X itu 3X, kemudian 2 dikurangi 2 habis ya. Kita dapatkan 3 pangkat 3X per 3, atau kita sederhanakan lagi 3 dibagi 3 habis, kita dapatkan 3 pangkat X. Oke. Waktunya 10 menit. Oke, masih ada banyak soal. Nah, yang ini. Gimana nih? Jawabannya mana? Tadi kalau saya jawab 12 deh, Pak. 12. Ada yang lain? 20. 20. Kita lihat ya. Oke. 20. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Jadi kalau ini akarnya duluan ya, akarnya diubah ya. Kita punya, kalau saya punya akar 3 gitu ya. Berarti kalau kita ubah ke dalam pangkat jadinya A pangkat berapa? Kita ubah dalam eksponen pangkat jadinya berapa? Akar 3. Nah, A pangkat 1/3 ya. Oke, mantap ya. Nah, itu sama tuh ya. Jadi ini kita misalkan ini A nih, 2 akar 5 ini bagian dalamnya A gitu ya. Berarti jadinya A pangkat 1/3 gitu ya. A pangkat 1/3 dikalikan pangkatnya lagi, kalikan 6. Di mana A-nya itu 2 akar 5 gitu ya. Oke, jelas? Nah, 1/3 dikalikan 6, hasilnya tinggal 2 ya. Oke, berarti 2 akar 5 pangkat 2 gitu ya. 2 akar 5 pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita sederhanakan lagi ya. Kita dapatkan 2 pangkat 2 ya, dikalikan ini kenapa 5? Ya karena dari yang itu akar 5 kita pangkatkan 2 juga kan gitu ya. Akar 5 kita pangkatkan dengan 2, hasilnya 5 kan ya. Nah, maka kita dapatkan 2 pangkat 2 dikalikan 5. Maka hasilnya 2 pangkat 2 itu 4 dikali 5 sama dengan 20 ya. Oke,
Insya Allah masih bisa dipahami nih, nggak terlalu sulit ya. Lanjut. Nah, ini konsep aja konsep ya. Jika ada bentuk eksponen, jika 4x pangkat 4 pangkat x sama dengan y, maka kita ubah ke dalam bentuk logaritma jadinya 4 log y sama dengan x. Jawabannya yang D ya. Nah, ini bentuk umumnya jangan lupa nih. Kalau kamu punya a pangkat b sama dengan c, kita ubah ke dalam logaritma jadinya a log c sama dengan b ya. Jadi kalau logaritma kita gampang gini, kalau kamu mau ingetin a pangkat b gitu ya, a pangkat b sama dengan c gitu ya. A pangkat b sama dengan c, itu kalau kita ngebaca logaritmanya. Jadi seperti itu ya. Sehingga 4 pangkat x sama dengan y, bentuk logaritmanya yang d ya. Ini kalau kita baca yang logaritma yang kanannya ini 4 pangkat x gitu ya sama dengan y gitu ya. Membacanya seperti itu ya. 4 pangkat x sama dengan y berarti 4 log y sama dengan x. Oke, semoga ini dasar banget, kamu harus paham nih ya, sudah di luar kepala, mengubah bentuk pangkat menjadi logaritma. Karena akan dipakai terus-menerus gitu ya. Oke, 0,1 log 1000 berapa hasilnya? Ada yang betul kok. Siapa nih? Berapa jawabannya? Min 3 bukan Pak? Min 3. Oke, kita lihat ya. Oke. 0,1 bisa kita tulis menjadi 1/10 ya, betul ya. 1 dibagi 10 itu 0,1, atau kita ubah dalam bentuk pangkat jadi 10 pangkat min 1. Oke, lanjut. Nah, 0,1 log 1000 berarti kan kita ubah ke dalam bentuk logaritma ya. Mengubah dalam bentuk pecahan logaritma berarti menjadi log 1000 dibagi dengan log 10 pangkat min 1. Jelas ya? Kalau kita punya a log b, berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan, jadinya apa? A log B sama dengan? Log B per log A, gitu bukan? Oke, ya betul, mantap ya. A log B berarti log B dibagi log A, gitu ya. Log B dibagi log A. Maka kalau ada log 0,1 log 1000, ya bisa kita tulis log 1000 dibagi log 0,1 gitu ya, atau log 10 pangkat min 1. Jelas ya? Ini dari situ ya. Lanjut. Nah, log 1000-nya tetap ya, pembilang yang di atas tetap kita ubah yang bentuk penyebutnya di bawah. Berarti kan min 1-nya pangkat ya, itu bisa kita kedepankan ya. Jadi pengali, jadi min 1 dikali log 10. Ya. Min 1 dikali log 10. Nah, oke. Dari situ tinggal kita sederhanakan aja gitu ya. Berarti kan yang tadinya positif jadi negatif tuh. Nah, berarti min. Nah, log 10-nya kita taikin lagi nih ya. Kita taikin ke atas. Jadinya jadi basis ya. Berarti 10 log 1000. Negatif 10 log 1000. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Berarti negatif berapa? 10 log 1000. Berarti negatif min 3. Jadi yang ini nilainya sama dengan 3 nih gitu ya. 10 log 1000 itu nilainya sama dengan 3. Jelas ya? Karena 10 pangkat 3 hasilnya 1000 ya. Oke? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Alhamdulillah. Oke, ini jawabannya yang mana? Penjumlahan logaritma. Ya. Ada yang betul? C, Pak. C, 3. Yang lain? C, Pak. C. Oke, kita lihat ya. Bapak lupa jawabannya. Ya. 3 log 36 tambah 3 log 6 tambah 3 log 8. Oke. Basisnya sama-sama 3 semua ya. Berarti bisa kita ubah dalam bentuk perkalian logaritma numerusnya dalamnya. 36 ya. 36 dikali 6 dikali 1/8 gitu ya. Berarti kita sederhanakan menjadi 3 log 27. Ini tinggal kamu bagi-bagi aja ya. 6 ini 6 dibagi 2 3 gitu ya. 8 dibagi 2 4. Kemudian 36 dibagi 4 hasilnya 9 gitu ya. 9 kali 3 27. Berarti dalamnya itu numerusnya nilainya 27. 3 log 27 sama dengan 3 ya. Oke, betul sekali. Ini 3 log 2 sama dengan P, maka 3 log 12 adalah A, B, C, D, E. Yang mana? C, Pak. C, 1 plus 2P. Kita lihat ya. Oke, 3 log 12. Kita tulis menjadi 3 log 4 kali 3. Oke,
12 menjadi perkalian ya, 4 kali 3. Nah, kemudian kita tulis dalam log penjumlahan, berarti kan ya, berarti 3 log 4 ditambah 3 log 3. Ya, ingat kalau perkalian, numerisasi perkalian berarti kita ubah dalam bentuk penjumlahan logaritma gitu ya. Nah, berarti 4 itu 2 pangkat 2. 3 log 3 itu nilainya 1 gitu ya. Nah, berarti pangkatnya ini tinggal turun ke depan gitu ya, menjadi 2 dikali 3 log 2. 3 log 2-nya di soal misalkan adalah P. Nah, ini sama dengan P. Maka kita dapatkan 2P plus 1 atau sama dengan 1 plus 2P. Alhamdulillah. Oke, selesai. Sedikit sebelum Bapak tutup, nasihat dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Artinya, jangan lelah untuk belajar ya. Kalau nggak bisa, tanyakan. Kamu bisa bertanya kepada teman kamu yang sudah paham, atau bisa WA Bapak, boleh Bapak jawab gitu ya. Atau kamu bisa belajar melalui YouTube atau dari media yang lain. Sekarang banyak sekali teknologi yang bisa kamu gunakan untuk kamu belajar. Yang penting keinginan dan semangat kamu. Ada yang ingin bertanya sebelum Bapak akhiri? Gimana? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai ketemu pekan depan. Insya Allah akan ada latihan soal yang kedua ya. Upayakan pekan depan hadir semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Boleh. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.